Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gaida Nur Hanifah dengan NIM 18047 dari kelas 7A PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran terpadu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran terpadu yang diampu oleh Bunda Giani Kawanti SPSI MPD. Adapun model-model pembelajaran terpadu diantaranya yang pertama ada model penggalan atau fragmented, di mana dalam model ini itu memiliki ciri dengan adanya pemanduan secara terbatas dalam suatu mata pelajaran saja. Misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menyimak, berbicara, dan sebagainya. Yang kedua, ada model keterhubungan atau connected, di mana dalam model ini memiliki ciri mengenai butir-butir yang dapat dipayungkan kepada suatu mata pelajaran tertentu. Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki materi kosakata atau mengarang. Nah, itu bisa dikaitkan kepada mata pelajaran tadi, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, dalam pembentukan pemahamannya diperlukan adanya kontribusi guru untuk menata butir-butir pembelajaran serta prosesnya secara terpadu. Yang ketiga, ada model sarang atau nested, di mana dalam model ini terjadinya pemanduan berbagai bentuk penguasaan konsep terhadap keterampilan melalui suatu pembelajaran. Misalnya, dalam kegiatan pembelajaran, guru memfokuskan kegiatan pada pemahaman makna kata puisi, pembentukan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri, bentuk, dan makna, membuat dan mengungkapkan dalam bentuk menulis puisi. Jadi, dalam suatu mata pelajaran itu adanya keterpaduan dalam penguasaan konsep keterampilannya. Misalnya tadi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, penguasaan konsepnya ada makna kata puisi, pengembangan daya imajinasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada model urutan atau rangkaian yang biasa disebut dengan sequential. Dalam model ini terjadi pemanduan antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Misalnya dalam mata pelajaran IPS ada beberapa materi mengenai sejarah perjuangan, kehidupan sosial, dan sebagainya. Maka itu bisa digabungkan dalam satu waktu yang sama. Lalu ada model bagian atau shared. Dalam model ini adanya bentuk pemanduan pembelajaran akibat adanya konsep pada dua mata pelajaran atau lebih. Misalnya dalam mata pelajaran PPKN dapat bertumpah tindih dengan pembelajaran tata negara dan sebagainya. Lalu ada model jaring laba-laba atau Webbed. Nah, dalam model ini terjadinya bertolak dari pendekatan tematis sebagai bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam model ini dapat mengikat pembelajaran baik dalam pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Nah, model jaring laba-laba ini seringkali kita gunakan dalam pembelajaran tematik pada kurikulum 2013, di mana dalam pembelajaran ini terjadinya keterpaduan beberapa mata pelajaran dalam suatu tema tertentu. Tuh, misalnya dalam suatu pertemuan adanya 3 mata pelajaran, misalnya pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Maka itu adanya keterpaduan dari ketiga mata pelajaran tersebut. Lalu ada model galur atau threaded. Nah, dalam model ini adanya pemanduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dalam matematika. Lalu selanjutnya ada model keterpaduan atau integrated, di mana dalam model ini adanya pemanduan sejumlah mata pelajaran yang berbeda, tetapi memiliki esensi yang sama dalam sebuah topik tertentu. Misalnya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, teks membaca yang biasa dilakukan, tetapi bisa dihubungkan juga dalam mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan sebagainya. Lalu ada model celupan atau immersive, di mana dalam model ini dirancang untuk membantu siswa dalam
menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan suatu situasi pemakaiannya. Misalnya, tukar pengalaman dalam memanfaatkan pengalaman dalam mengidentifikasi bagian-bagian hewan pada mata pelajaran IPA. Dan yang terakhir ada model jaringan atau networked, di mana dalam model ini pembelajaran dapat mengadakan kemungkinan pengubahan konsepsi bentuk pemecahan masalah sebagai keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan. Contohnya, misalnya itu guru memberikan penugasan mengenai identifikasi bagian-bagian tumbuhan. Siswa diminta untuk meneliti, memecahkan masalah yang sudah diberikan dengan mengetahui apa saja bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Maka siswa akan berproses pemikirannya itu untuk dapat memecahkan masalah yang telah diberikan oleh guru. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.